badannya itu terbelah atau termutilasi, terpotong. Hello guys, welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini aku bakal bahas soal kasus pembunuhan yang sampai saat ini belum terpecahkan. Di dunia ini kasus pembunuhan bisa kita dengar hampir setiap hari. Mulai dari pembunuhan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kasus pembunuhan biasanya diusut tuntas mulai dari korban, pelaku, motif pembunuhan, ataupun senjata apa yang digunakan. Namun, ada beberapa kasus pembunuhan yang sampai saat ini belum terpecahkan hingga menjadi misteri. Karena kurangnya bukti ataupun ada beberapa faktor yang menghambat penyelidikan kasus tersebut. Nah, berikut ini aku akan bahas beberapa kasus pembunuhan yang sampai saat ini menjadi misteri buat kita semua yang ada di dunia dan belum terpecahkan. Kasus Taman Shoot atau juga biasa disebut dengan misteri pria Somerton. Kasus ini merupakan salah satu kasus pembunuhan yang belum terpecahkan hingga saat ini, guys. Kasus ini berawal dari seorang pria yang ditemukan tidak bernyawa di pantai Somerton di Australia pada pukul 6.30 pagi. Yang anehnya, tidak ada satupun kartu ataupun tanda pengenal dari pria tersebut. Hanya ada sebatang rokok dan juga ada secari kertas yang digulung-gulung yang dipilin tersembunyi di kantong celana pria misterius itu. Di kertas itu bertuliskan Taman Shoot atau yang dalam bahasa Persia artinya taman. Dan ternyata kertas itu merupakan salah satu sobekan dari buku puisi Persia yang berjudul Rubaiyat. Nah, dari kasus ini banyak banget konspirasi, teori-teori yang bermunculan di mana-mana yang mengatakan bahwa pria itu adalah mata-mata di masa Perang Dingin. Dan juga uji koroner mengindikasikan bahwa dia tewas diracun. Dari kasus itu banyak banget spekulasi penyebab kematian dari pria misterius itu. Bahkan, kasus itu juga membingungkan para detektif, para penyelidik amatir, dan juga pemecah kasus teori selama 65 tahun. Nah, gimana menurut kalian, guys? Pembunuhan Black Dahlia ini sempat menjadi kasus yang paling populer banget. Kasus pembunuhan Black Dahlia ini ditemukan pada tahun 1947. Black Dahlia ini nama aslinya adalah Elizabeth Short. Dia adalah seorang artis yang ada di Los Angeles. Kasus pembunuhan Black Dahlia ini menjadi salah satu kasus pembunuhan yang paling lama dipecahkan oleh polisi Los Angeles. Nah, seorang saksi mata mengatakan bahwa terakhir kali dia melihat Elizabeth Short ini berada di Hotel Biltmore, Los Angeles. Sejak saat itu, tak ada lagi yang melihatnya. 6 hari kemudian, setelah saksi mata itu melihat Elizabeth Short ini di hotel itu, tanggal 15 Januari 1947, Elizabeth ditemukan oleh pejalan kaki yang bernama Betty Bersinger ini di pinggir jalan, bukan pinggir jalan juga sih, di dekat semak-semak dalam keadaan nggak berpakaian dan badannya itu terbelah atau termutilasi, terpotong. Di bagian pinggangnya itu terpotong dan juga ada beberapa bekas sayatan di bagian wajah, bagian tubuhnya, dan juga ada bekas pukulan atau bekas benda tumpul yang ada di badan dia. Bisa aja sih Black Dahlia ini atau Elizabeth Short ini disiksa dulu sebelum dibunuh, iya kan? Nah, yang bikin penasaran ini kenapa pembunuhan Black Dahlia ini atau Elizabeth Short ini disebut sebagai Black Dahlia. Karena saat dia menjadi artis, dia ini selalu memakai pakaian hitam. Dan juga dia itu sering banget memakai aksesoris yang ada bunga-bunga dahlianya itu. Makanya dia disebut sebagai Black Dahlia. Penamaan Black Dahlia ini juga mengacu pada film kriminal yang berjudul Blue Dahlia yang dirilis setahun sebelum kematian si Elizabeth Short ini. Kasus ini sudah berumur 70 tahun dan sampai saat ini belum terpecahkan. Dan yang paling menyeramkan banget dan mengerikan banget, yang menurut aku paling mengerikan banget itu di
ditemukan bekas apa ya itu, sayatan dari mulut sini sampai sini, kayak orang tersenyum gitu, kayak joker-joker gitulah, yang kayak tersenyum lebar itu saat mati. Itu serem banget sih bulan, beneran deh, itu serem banget menurutku. Sampai saat ini kasus Black Dahlia ini belum terpecahkan, dan sampai saat ini belum ditahu siapa pembunuh dari Elizabeth Short ini. Menurut kalian siapa sih orang yang tega banget membunuh si artis cantik Elizabeth Short ini? Kalian bisa komen di bawah. Kasus selanjutnya ini pembunuhan anak yang berumur 6 tahun. Dia adalah John Bennett Ramsey. Dia ini adalah ratu kecantikan cilik yang sudah beberapa kali memenangkan kontes kecantikan. Makanya dia disebut ratu kecantikan. Dia ini lahir pada tanggal 6 Agustus 1990 dan dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu kakaknya. Dia ini ditemukan tewas di dalam rumahnya sendiri, di dalam sebuah ruangan yang tempatnya itu tempat penyimpanan kayak minuman-minuman gitu, barang-barang yang sudah nggak dipakai, kayak gudang, semacam gudang lah gitu. John Bennett Ramsey ini tinggal di daerah yang menurut aku sih daerah orang-orang yang berada lah, karena ayah dari John Bennett Ramsey ini yaitu John Bennett Ramsey, dia adalah seorang pengusaha kaya, dan ibunya Patsy Ramsey adalah seorang sosialita terkenal. Makanya dia ini tinggal di daerah lingkungan yang bisa dibilang daerah yang jarang banget ada kasus kejahatan atau pembunuhan gitu. Saat ditemukan terdapat luka dipukuli dan juga dicekik. Kata ibunya, Patsy Ramsey, saat dia bangun jam 5 pagi, dia menemukan 3 halaman surat dari pelaku yang mengatakan bahwa John Bennett ini diculik. Di dalam surat itu, sang penculik meminta uang tembusan sebanyak 118.000 US dollar. Nah, karena panik, ibunya, Patsy Ramsey ini langsung menelpon 119. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian itu langsung datang ke rumah John Bennett Ramsey ini untuk melakukan penyelidikan. Nah, saat polisi melakukan penyelidikan, ditemukanlah John Bennett Ramsey ini di sebuah ruangan di bawah tanah, tempat penyimpanan minuman itu, dan juga barang-barang yang udah nggak kepake kayak gudang-gudang gitu, dalam keadaan tak bernyawa, dan juga tangannya yang diikat. Banyak teori mengatakan bahwa yang membunuh John Bennett ini adalah orang tuanya sendiri. Nah, salah satu kejanggalan dari kasus pembunuhan ini ditemukannya jejak kaki yang ada dalam rumah, namun jejak kaki itu menghilang dalam rumah, nggak ada di luar rumah. Padahal saat itu dalam keadaan bersalju. Dan juga menurut aku, salah satu kejanggalan lagi yaitu dari surat. Mana bisa seorang penculik atau mana sempat seorang penculik itu menulis 3 halaman surat dalam waktu yang sesingkat itu. Lagi pula ya, biasanya penculik itu kan dia kalau menulis surat hanya sebaris doang ya kan, hanya meminta uang tebusan atau mengatakan bahwa anak kamu diculik, ya kan, itu sih nggak masuk akal ya. Nah, menurut kalian ini orang tuanya atau siapa sih pembunuhnya? Jack the Ripper merupakan salah satu kasus pembunuhan berantai yang terkenal banget di London. Pembunuh berantai ini berkeliaran di area East End dan korbannya sebagian besar adalah pelacur-pelacur gitu. Dan uniknya, saat selesai membunuh, dia malah menulis identitasnya sendiri yang bertuliskan Jack the Ripper. Nah, dia ini melakukan pembunuhan di kawasan miskin, di kawasan terpencil sekitar distrik Whitechapel di London pada tahun 1988. Tak hanya membunuh, Jack the Ripper ini juga memotong dan juga memutilasi korban-korbannya, dan organ dalamnya itu diambil, guys. Ada teori yang mengatakan bahwa Jack the Ripper ini adalah seorang ahli anatomi atau ahli bedah, dan ada juga yang mengatakan bahwa Jack the Ripper ini adalah seorang tukang cukur yang bernama Aaron, karena ditemukan adanya kesamaan DNA di salah satu korban itu. Namun, tak ada bukti kuat lainnya yang bisa membuktikan bahwa Aaron ini adalah pelakunya. Dan hingga saat itu, tak ada salah satu kepastian pun mengenai pembunuhan terkejam ini di London, Jack the Ripper. Jika kalian lahir pada tahun 1990-an, kalian pasti tidak asing lagi dengan yang namanya Tupac Shakur dan juga Notorious B.I.G. Mereka berdua adalah
rapper terkenal legendaris banget yang berada di Amerika sana. Mereka itu banyak banget prestasinya, dan mereka berdua itu adalah saingan. Pada akhir tahun 1990, Tupac Shakur dan juga Notorious B.I.G. ditembak mati oleh orang yang tak dikenal. Dua legendaris rapper terkenal ini meninggal dalam jarak waktu 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan dengan tempat yang terpisah. Pembunuhan ini terjadi setelah kejadian krisis ketat persaingan label dari Tupac Shakur dan juga Notorious B.I.G. ini. Tupac Shakur ini meninggal pada tanggal 13 September 1996, sesaat setelah dia menonton pertandingan Bruce Seldon versus Mike Tyson. Saat itu dia menumpang mobil Nike sebagai arak-arakan di Las Vegas, di jalan Las Vegas, Nevada, Amerika. Banyak yang menduga bahwa Notorious B.I.G. ini adalah pelakunya karena mereka berdua sempat berseteru. Namun, 6 bulan kemudian, Notorious B.I.G. ini ditemukan meninggal akibat penembakan. Kejadian itu juga serupa seperti Tupac Shakur ya. Kasus ini sudah terjadi selama 2 dekade dan belum terungkap siapa pelakunya. Pada tahun 2006, pensiunan detektif LAPD mengatakan bahwa pelaku penembakannya itu Wardell Posey Faust yang meninggal pada tanggal 24 Juli pada tahun 2018. Nah, dari kasus ini juga telah dibuatkan film dokumenter yang mengangkat nama Tupac Shakur dan juga Notorious B.I.G. ini yang berjudul Unsolved: The Murders of Tupac Shakur and the Notorious B.I.G. Nah, dari film dokumenter itu ditemukan satu kejanggalan. Ditemukan rekaman pengakuan dari Kevin yang nama aslinya Dwayne Kate Davis. Dia adalah mantan anggota geng yang berada di kursi depan saat penembakan Tupac Shakur ini. Rekaman tersebut mengatakan bahwa penembakan itu terjadi di kursi belakang. Yang pelakunya itu adalah Orlando Anderson dan anggota geng Sweet Side. Nah, si Orlando ini sebenarnya sudah lama menjadi tersangka kasus pembunuhan Tupac Shakur dan juga Notorious B.I.G. ini. Namun, kurangnya bukti, akhirnya Orlando ini masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang lebih parahnya lagi, si Orlando ini sudah meninggal, sudah tewas akibat tembak-menembak dengan geng lain. Kalian pasti penasaran banget, siapa sih sebenarnya yang membunuh dua legendaris rapper ini? Apakah benar itu Orlando Anderson atau siapa? Nah, itulah beberapa kasus pembunuhan yang sampai sekarang ini menjadi misteri dan belum terungkap hingga saat ini. Menurut kalian, dari 5 kasus tersebut, sebenarnya siapa sih yang membunuh mereka itu, yang tega banget membunuh mereka? Jika kalian punya jawabannya, kalian bisa komen. Kalian juga bisa ngasih saran atau ide ke aku untuk konten-kontenku selanjutnya. Dan jangan lupa juga kalian like, share, subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tahu video-videoku selanjutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.